Bab 3, The Millionaire Next Door, waktu, energi, dan uang. Subbab pertama, mereka mengalokasikan waktu, energi, dan uang mereka secara efisien, dalam cara yang kondusif untuk menghimpun kekayaan. Pentingnya efisiensi dalam mengalokasikan waktu, energi, dan uang untuk membangun kekayaan. PAW atau Prodigious Accumulator of Wealth menggunakan waktu 2 kali lipat untuk perencanaan investasi dibandingkan UAW atau Under Accumulator of Wealth. PAW mengambil langkah-langkah proaktif dalam pengelolaan keuangan, sementara UAW menghabiskan lebih banyak waktu mengkhawatirkan masa depan mereka tanpa mengambil tindakan yang tepat. Dr. North sebagai PAW tidak merasa cemas meski penghasilannya sama dengan Dr. South yang UAW, yang terjebak dalam pola konsumsi berlebihan tanpa kontrol investasi. Pada subbab yang kedua, dokter, PAW, dan UAW. Meskipun memiliki penghasilan yang tinggi, banyak dokter jatuh ke kategori UAW karena mereka terlambat memulai akumulasi kekayaan dan fokus pada gaya hidup yang konsumtif. PAW seperti Dr. North menabung dan berinvestasi secara disiplin, sedangkan UAW seperti Dr. South terjebak dalam pola pengeluaran berlebihan yang menghambat pertumbuhan kekayaan mereka. Pada subbab yang ketiga, perencanaan dan pengendalian. PAW memiliki anggaran yang jelas dan fokus pada pengendalian konsumsi. Mereka mampu menginvestasikan sebagian besar penghasilan mereka dengan hidup di bawah kemampuan finansial. Sebaliknya, UAW hidup tanpa rencana pengeluaran yang matang, seringkali menggunakan penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tanpa memperhatikan masa depan finansial. Subbab yang keempat, tim dalam rumah tangga. Keberhasilan finansial dalam rumah tangga PAW berasal dari kerjasama suami istri dalam mengelola anggaran dan investasi. Pasangan yang sama-sama hemat lebih cenderung mencapai kestabilan keuangan. Sementara di rumah tangga UAW, jika salah satu atau keduanya adalah pemboros, hal ini dapat menghambat kemampuan untuk mengakumulasi kekayaan. Pada subbab yang kelima, metode membeli mobil. PAW membeli mobil dengan pendekatan yang hemat dan strategis. Seringkali membeli mobil bekas atau mobil yang harganya sudah mengalami depresiasi yang signifikan. Sebaliknya, UAW seperti Dr. South lebih memilih mobil mewah dengan harga tinggi yang memakan banyak sumber daya dan waktu serta mengurangi kesempatan untuk menambah kekayaan. Pada subbab yang keenam, metode Dr. South. Meskipun Dr. South terlihat bijaksana dalam berbelanja mobil mewah, kenyataannya dia menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi untuk mendapatkan diskon yang tidak sebanding dengan pengeluaran besarnya. Gaya hidup konsumtif seperti ini justru menghambat akumulasi kekayaan. Dibandingkan dengan milioner sejati yang lebih mengutamakan pengelolaan kekayaan daripada konsumsi mewah. Dr. South lebih fokus pada pembelian yang tidak memberikan nilai tambah jangka panjang. Hal ini menjadi salah satu alasan utama dia gagal menambah kekayaan. Pada subbab yang ketujuh, metode Dr. North. Perbedaan mendasar antara Dr. North dan Dr. South dalam pembelian mobil yang mencerminkan perbedaan besar dalam manajemen keuangan. Dr. North yang seorang PAW fokus pada kualitas dan efisiensi, yakni membeli mobil bekas yang bernilai tinggi dengan harga yang jauh lebih murah. Dia menghargai investasi jangka panjang dan penghematan. Sebaliknya, Dr. South yang seorang UAW menghabiskan banyak waktu dan uang untuk membeli mobil baru dengan harga mahal. Sikap Dr. North mencerminkan pendekatan hemat dan strategis yang merupakan kunci akumulasi kekayaan. Pada subbab yang ke-8, rasa takut dan khawatir. Perbedaan antara PAW atau Prodigious Accumulator of Wealth dan UAW atau Under Accumulator of Wealth terlihat dari cara mereka menghadapi rasa takut.
PAW lebih tenang dan fokus pada akumulasi kekayaan, sedangkan WAW lebih banyak mengkhawatirkan standar hidup dan pendapatan mereka. Dr. North sebagai PAW jauh lebih fokus pada prioritas keuangan jangka panjang, sementara Dr. South, seorang WAW, terjebak dalam kekhawatiran soal gaya hidup dan pengeluaran. Lalu pada subbab yang ke-9, anak-anak UAW dan PAW. Anak-anak dari PAW cenderung menjadi mandiri dan disiplin secara ekonomi karena dibiasakan hidup hemat. Sebaliknya, anak-anak UAW sering kecanduan konsumsi tinggi yang sulit dipertahankan tanpa bantuan finansial orang tua. Anak-anak Dr. South misalnya terbiasa dengan gaya hidup konsumtif dan kemungkinan besar sulit mandiri secara finansial di masa depan. Pada subbab yang ke-10, pajak dan pemerintah. PAW seperti Dr. North lebih tenang dalam menghadapi potensi kenaikan pajak dan pengeluaran pemerintah karena mereka memiliki kekayaan yang dikelola dengan baik. Di sisi lain, UAW seperti Dr. South lebih khawatir karena gaya hidup mereka bergantung pada pendapatan tinggi dan perubahan pajak bisa mengancam stabilitas keuangan mereka. Lalu pada subbab yang ke-11, sasaran keuangan, kata-kata versus perbuatan. Banyak orang menyatakan ingin menjadi kaya, namun hanya PAW yang secara aktif merencanakan keuangan mereka untuk mencapai tujuan tersebut. UAW seringkali memiliki rencana keuangan yang kurang jelas dan tidak memiliki disiplin untuk mengikuti perencanaan mereka. Pada subbab yang ke-12, alokasi waktu. PAW lebih banyak mengalokasikan waktu untuk merencanakan investasi mereka dibandingkan UAW. Mereka fokus pada investasi yang akan memberikan keuntungan jangka panjang, sedangkan UAW seringkali merasa terlalu sibuk untuk mengurus keuangan mereka sendiri. Pada subbab yang ke-13, waktu Anda adalah milik Anda. PAW, terutama mereka yang bekerja sendiri, cenderung lebih disiplin dalam merencanakan masa depan keuangan mereka. Mereka memahami pentingnya memanfaatkan waktu untuk mengelola dan meningkatkan kekayaan. Sementara WAW seringkali terjebak dalam rutinitas pekerjaan tanpa perencanaan keuangan yang efektif. Pada subbab yang ke-14, pedagang aktif atau inaktif. PAW cenderung bukan pedagang saham aktif yang sering bertransaksi. Mereka lebih memilih untuk mempelajari dengan cermat dan menahan investasi untuk jangka panjang. Sementara itu, WAW cenderung lebih aktif dalam perdagangan saham, tetapi tanpa perencanaan yang solid, mereka justru mengalami kerugian karena biaya transaksi dan pajak keuntungan. Pada subbab yang ke-15, membandingkan waktu. PAW seperti Dr. North mengalokasikan lebih banyak waktu untuk merencanakan dan mengelola investasi mereka. Dr. North menggunakan waktu untuk memilih investasi yang cocok dengan pengetahuan dan keahliannya. Sedangkan Dr. South, meskipun memiliki beberapa penasihat keuangan, tidak mengalokasikan cukup waktu untuk memahami dan mengelola investasinya. Lalu pada subbab yang ke-16, siapa pemasok Anda? Memilih penasihat keuangan yang tepat adalah kunci untuk akumulasi kekayaan. PAW lebih cermat dalam mengevaluasi penasihat keuangan mereka. Sementara WAW seringkali kurang teliti dan hanya menerima saran tanpa melakukan riset mendalam. Pada subbab yang ke-17, metode Martin. Tuan Martin, seorang milioner yang sukses, menunjukkan pentingnya pendekatan yang disiplin dan selektif dalam memilih penasihat keuangan. Dia meminta bukti konkret sebelum mempercayakan investasi kepada seseorang, yang menjadi kunci keberhasilannya dalam mengakumulasi kekayaan.